Perkenalkan, nama saya Gabriela Krenjiwang. Saya dari PJKRC dengan NIM 220301502113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat dan juga saya pahami dari bab 1, yaitu tentang kesehatan olahraga sport medicine. Yang pertama, saya akan membahas tentang apakah itu kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas tentang segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, ilmu kesehatan olahraga menerapkan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan atlet atau bersamaan upaya memperbaiki penampilannya. Yang berikutnya itu tentang ruang lingkup kesehatan. Ruang lingkup kesehatan terbagi menjadi 3. Pertama, jasmani, kedua, lingkungan, ketiga, rohani dan sosial. Dan selanjutnya itu yaitu aspek jasmania. Ilmu kesehatan olahraga yang membahas aspek jasmania meliputi tentang bahasa mengenai. Yang pertama, ilmu kesehatan umum yang meliputi masalah terbagi menjadi 2, yaitu ilmu kesehatan statis dan juga ilmu kesehatan dinamis. Yang kedua, hygiene, kesehatan olahraga. Hal ini meliputi 2 aspek, yaitu atlet yang bersangkutan dan lingkungannya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Keempat, histologi membahas masalah anatomi, fisiologi seluler, molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. Yang kelima yaitu anatomi. Kaitan anatomi dengan olahraga dalam al-antropometri kecabangan olahraga, yaitu membahas masalah profil-profil anatomis dan ukuran-ukuran antrometris atlet yang dimanakah yang sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Yang keenam, fisiologi atau ilmu faal yang meliputi ada 2 bagian. Pertama, ilmu faal dasar yang membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Yang kedua, ilmu faal olahraga atau ilmu faal kerja yang membahas respon-respon dan adaptasi fisiologik dari berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga yang merupakan pengaruh-pengaruh fisiologik yang akut atau respon fisiologik maupun yang kronik adaptasi fisiologik. Dan yang ketujuh adalah tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Hasil pemeriksaan di atas hendaknya mengandung penilaian yang terdapat pada 4 bagian. Yang pertama, kemampuan secara umum untuk beradaptasi terhadap latihan dan pengembangannya. Yang kedua, sikapnya khusus terhadap cabang olahraga yang ditekuni. Yang ketiga, dihadapi kondisi kemampuan olahraganya, yaitu derajat adaptasinya terhadap latihan. Dan yang keempat, kemungkinan untuk meningkatnya penampilan. 8. Biomekanika, membahas masalah mekanik, gerak biologik atau kinesiologik atlet untuk mencapai presentasi maksimal dalam cabang olahraga. Yang ke-9, cedera olahraga atau traumatologi olahraga. Cedera olahraga serta cedera-cedera lain yang termasuk ke dalam domain traumatologi umum. Secara umum, traumatologi olahraga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan terjadinya cedera, mencegah cedera olahraga, diagnosis atau identifikasi terhadap cedera olahraga yang tipikal. Selanjutnya, pemulihan atau rehabilitas dari cedera. Yang ke-10, massage sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dan teknologi massage yang efektif dan efisien. Yang ke-11, nutrisi dan gizi. Adakah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan? Dalam nutrisi dan tata gizinya, bagaimana menata gizi selama masa pelatihan, menjelang kompetensi, selama kompetensi, dan selama masa istirahat pasca musim kompetisi. Dan yang ke-12, farmakologi. Perlu dipahami bahwa pengertian doping, etika, bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obatan agar terbebasnya dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak disadari yang dapat merugikan atlet. Dan yang ke-13 yaitu terapi olahraga. Perbedaan mendasari antara senam kesehatan
dengan terapi olahraga yang biasa disebut dengan sport terapi. Terletak pada adanya kompetensi yang diperkenalkan terhadap para pesertanya yang akan menjadi rangsangan yang lebih memicu dan meningkatkan efektivitas lebih tinggi dan terapi olahraga. Yang berikutnya yaitu aspek rohani dan sosial. Bahasa mengenai aspek rohani dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Bahasa mengenai aspek lingkungan terbagi menjadi dua. Pertama, lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelelapan, dan ketinggian. Yang termasuk ke dalam pokok bahasa, adaptasi aklimatasi terhadap kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perpindahan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. Dan yang kedua, faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri yaitu ekonomi yang membahas masalah tentang penyesuaian manusia terhadap macam olahraga atau kerja yang harus dilakukan dan atau penyesuaian manusia terhadap alat olahraga atau kerja yang harus dipergunakan juga membahas masalah penyesuaian mekanisme kerja atau olahraga terhadap pelaku. Sekian dari saya.